Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun utmira kamisli zaitun fi jawabiman qara. Asluhu kamisli zaitun fi jawabiman qara'a. Wa yarfa'ul lan ngrofake sapa wong al-fa'ila ing fa'il. Wa yarfa'ul lan ngrofake al-fa'ila ing fa'il apa fi'lun fi'il. Utmira kang disimpen apa fi'il. Kamisli zaitun kaya contoh zaitun fi jawabiman qara'a. Kaya contoh zaitun fi jawabiman ing dalem jawabe pertanyaan man qara. Man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man. Siapa yang membaca? Pada bait ini nanti membahas mengenai pembuangan fi'il, bukan pembuangan fa'il ya. Pembuangan fi'il. Pembuangan fi'il ya. Jadi ada jumlah fi'liyah ya. Jadi ada jumlah fi'liyah ya. Fi'il, ada fa'il. Fi'il itu kata benda. Kata benda, kalau fa'il pelaku. Kata benda dan pelaku itu saling berkaitan. Ya, jadi saling berkaitan. Harus ada. Meskipun dibuang nanti harus dikira-kirakan. Dikira-kirakan itu ya diperkirakan yang dibuang itu apa. Paham ya? Jadi fi'il, fa'il itu dia harus saling berkaitan, harus ada. Meskipun dibuang dia juga tetap harus dikira-kirakan. Seperti halnya mubtada dan khobar. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada fa'il, fi'ilnya nggak bisa. Jadi ya memang harus ada antara fi'il dan fa'il. Meskipun nanti dia dibuang, dia harus dikira-kirakan. Harus. Sekarang kita membahas pembuangan fi'il. Pembuangan fi'il itu ada dua macam. Satu boleh. Boleh itu maksudnya ya boleh ditampakkan atau boleh tidak ditampakkan ya. Kenapa fi'il itu boleh dibuang? Sebab karena ada petunjuk. Maksudnya ya di sini karena memang sudah maklum. Sudah maklum itu maksudnya gimana? Tanpa adanya fi'il itu ditulis atau fi'il itu diucapkan, maka kalimat itu sudah menjadi sudah bisa memberikan kepahaman kepada seseorang atau kepada kita. Contohnya ya. Nah, contohnya ini kalimat pertanyaan. Man qara'a, jawabnya zaitun. Loh ini kok bisa tiba-tiba zaitun gimana? Di sini ada pertanyaan, man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man, siapa yang membaca? Nah ini kalimat pertanyaan. Jawabnya zaitun. Lah zaitun ini menjadi fa'il yang dibuang fi'ilnya, atau zaitun ini menjadi fa'il yang dibuang fi'ilnya. Oke, saya ulangi, ini ada kalimat pertanyaan, kemudian di sini ada jawabnya. Nah, di sini jawab di sini dia menjadi fa'il yang dibuang fi'ilnya. Jadi kalau kita ngomong sama orang, siapa yang membaca? Zaid. Itu kan sudah maklum, tanpa kita memberikan penjelasan lebih lanjut yang membaca itu Zaid. Kan enggak seperti itu. Karena sudah maklum, maka ada yang dibuang. Yang dibuang apa? Lafadz qara'a. Qara'a ini dia dibuang sebab dia sudah maklum. Kenapa maklum? Ya tanpa ada lafadz tersebut, maksudnya tanpa ada lafadz qara'a, maka sudah memberikan pemahaman. Yang seperti tadi, ketika sampean ngomong sama temen sampean, sapa sing mangan? Zaid. Sapa sing maca? Zaid. Kan di situ kan sudah maklum ya, tanpa kita bicara siapa yang membaca. Yang membaca Zaid. Tanpa kita bilang yang membaca tadi, tanpa kita bilang qara'a, orang itu sudah paham. Paham ya? Siapa yang membaca? Zaid. Siapa yang makan? Zaid. Siapa yang tidur? Zaid. Gitu loh. Jadi tanpa kita menjawab lengkap,
yang tidur itu Zaid, itu orang tuh sudah paham tanpa ditambahi embel-embel semacam itu. Jadi cukup dengan lafaz Zaid, ini orang sudah paham. Makanya fiilnya itu boleh dibuang. Atau ketika ditampakkan pun juga tidak masalah gitu loh. Dibuang juga boleh, seperti ini boleh. Ditampakkan juga boleh. Gitu nggih. Yang kedua, fiil itu dibuang secara wajib. Sebab apa? Jatuh setelah in atau jatuh setelah idza. Contohnya, pertama, in. Ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Wa in ahadun minal musyrikina istajaroka. Lah, lafaz ahadun ini menjadi fa'il dari fi'il yang terbuang. Fi'il yang terbuang secara wajib karena jatuh setelah in. Aslinya gimana? Wa in istajaroka ahadun. Lah, istajaroka ini dia dibuang karena sebab ada in. Kemudian fa'ilnya ditetapkan. Fa'il tidak boleh dibuang di sini. Dia harus ditetapkan. Ya, sebagai bentuk kalau ada fi'il yang terbuang. Paham nggih? Kalau jatuh setelah in, fi'ilnya dibuang, jatuh setelah ida nanti dia juga dibuang. Contohnya ini. Nah, pada lafaz ini ya, idas sama syakot. Lah, ini kan asama'u ini jatuh setelah ida. Sebenarnya itu ada yang dibuang yaitu fi'ilnya. Nggih. Aslinya seperti ini, idas sama syakot asluhu, aslinya ida insyakotis sama insyakot itu. Karena lafaz insyakot ini fi'il ya, ini fi'il jatuh setelah ida, maka dibuang. Kenapa ya? Karena dia jatuh setelah ida dan fa'ilnya dia ditetapkan. Oke. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, pembuangan fi'il itu ada dua macam ya. Satu, dia boleh, maksudnya dia boleh ditampakkan atau boleh dibuang. Seperti contoh, siapa yang membaca, kemudian kita menjawab singkat, Zaid. Atau kita menjawab dengan kalimat yang agak panjang, yang membaca itu Zaid. Itu keduanya diperbolehkan. Mau ditampakkan boleh, mau dibuang juga boleh. Yang kedua itu sifatnya wajib. Dia jatuh setelah in atau dia jatuh setelah idza. Ini contohnya. Wa in ahadun minal musyrikina istajaroka asluhu wa in istajaroka ahadun. Atau pada contoh idas sama syakot, ini asluhu ida insyakotis sama syakot. Atau kita membaca idang syakotis sama syakot, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.